Pemirsa, bauksit menjadi perbincangan utama setelah Presiden resmi mengumumkan pelarangan ekspor biji bauksit per Juni 2023 dan fokus untuk hilirisasi dalam negeri. Namun ketika peralihan atau switching pelarangan dan fokusnya proses seluruhnya dalam negeri, maka kita akan berbicara mengenai persiapannya seperti apa dalam segala sisi termasuk kapasitasnya. Selengkapnya kita simak datanya berikut ini pemirsa, kita akan langsung masuk data yang pertama. Tapi sebelum kita bicara soal hilirisasi, pemirsa saya akan ajak Anda untuk mengenal biji bauksit dan juga manfaatnya terlebih dahulu. Jadi biji bauksit itu merupakan batuan yang mengandung 3 mineral utama dan juga berkaitan dengan mineral silikat dan biasanya dijadikan bahan baku untuk nantinya outputnya adalah aluminium. Tapi juga bisa diolah untuk pemurnian air, kosmetika, farmasi, keramik dan juga plastik filler. Bahkan bisa juga kita lihat bersama dikembangkan menjadi aluminium yang dapat digunakan untuk kendaraan listrik. Bauksit juga menjadi salah satu material untuk membuat pembangkit energi baru dan terbarukan. Dengan potensi inilah kita simak bersama membuat pemerintah menerapkan rencana pelarangan ekspor bauksit dan fokusnya menggenjot hilirisasi dalam negeri. Hal ini juga berangkat dari potensi penaikan pendapatan negara. Kita lihat yang paling atas di sini, dari 21 triliun potensinya bisa menjadi 62 triliun rupiah. Tentu ini akan meningkatkan pendapatan negara secara menyeluruh. Selanjutnya kita simak untuk data berikutnya. Yang juga menjadi pertanyaan bersama pemirsa adalah ketika seluruh proses penambangan, pengolahan, pemurnian, dan selanjutnya dilakukan, maka siapkah kemudian industri pengolahan dan kapasitasnya? Kita simak datanya pertama pemirsa, bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah ada 4 unit kapasitas olahan aluminium di sini yang kita lihat bersama sudah ada untuk pengolahannya. Tapi juga satu sisi ada 8 fasilitas pemurnian bauksit yang dalam tahap pembangunan. Nah kapasitasnya itu kalau kita bicara mengenai persiapannya, diprediksi 8 fasilitas tambahan ini akan bisa memuat ataupun mengakomodir 27,41 juta ton per tahunnya. Dengan kurang lebih rincian itu kapasitas produksi itu bisa mencapai 4,98 juta ton per tahunnya. Jadi memang Indonesia atau pemerintah sudah siap-siap di sini untuk menggenjot adanya produksi dalam negeri, pengolahannya juga, dan juga persiapan dalam segi kapasitas. Karena tenggat waktunya juga tidak terlalu lama, artinya hanya 6 bulan sampai menuju Juni 2023. Nah selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan jika cadangan bauksit Indonesia itu sangat besar. Bahkan besarannya itu bisa mencapai 3,2 miliar ton. Dan ini bisa memenuhi kapasitas sebesar 41,5 juta ton. Ini pun juga bisa memenuhi masa ketahanan antara 90 sampai dengan 100 tahun. Saya tulis di sini 2099. Selain itu juga fasilitas pemurnian bauksit yang dalam tahap pembangunan ini memiliki input sebesar ataupun kapasitas input sebesar 27,41 juta ton. Dengan kapasitas kurang lebih mendekati 5 juta ton atau detailnya 4,98 juta ton. Selanjutnya, kita lihat juga pemirsa, secara ekspor sebenarnya Indonesia juga mencatatkan kinerja yang cukup apik. Melansir data dari Bank Indonesia, volume ekspor bauksit pada tahun 2017 sampai 2020 terus meningkat secara signifikan. Meski secara data 2021 itu sempat berkurang. Tapi dalam segi nilai kita terus mengalami peningkatan. Kita lihat bersama dalam sisi nilai ekspor peningkatan pada tahun 2017. Ekspor bauksit itu tercatat ada di 66,43 juta dolar atau setara dengan 1 triliun rupiah dengan asumsi kursnya itu 15.600 US dollar. Namun kemudian pada tahun 2021 nilai ekspor bauksit kan meningkat hingga 628,2 juta dolar atau 9,7 triliun. Artinya apa? Peningkatan di sini permintaan secara global pun juga cukup meningkat sehingga value-nya bisa dikatakan semakin meningkat. Selanjutnya kita simak bersama pemirsa. Kembali akan saya tunjukkan juga dalam segi nilai total untuk yang kita lihat bersama apa yang bisa kita dapatkan di sini pemirsa. Nah tentunya dengan adanya pemokuskan ataupun fokus di dalam negeri, nilai ekspor nikel ini sebesar tahun 2014 itu adalah 17 triliun rupiah atau setara dengan 1,1 juta US dollar. Tapi kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya di tahun 2021, demand-nya semakin tinggi, melonjak juga menjadi 326 triliun rupiah atau setara dengan 20,9 juta US dollar atau kurang lebih kalau saya kalikan di sini ada 19 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan prediksinya pada akhir 2022 semakin meningkat, bahkan ekspor nikel pun juga diprediksi bisa tembus untuk value-nya atau nilainya adalah 468 triliun rupiah di sini.
Tapi kalau kita lihat bersama sebenarnya Indonesia itu sudah ada atau belum, sebenarnya smelter pengolahan ini sudah ada di Indonesia. Tapi selama ini dari mentah untuk pengolahannya itu kemudian diekspor ke Jepang. Kemudian barang jadinya diimpor lagi oleh Indonesia untuk diolah menjadi barang jadi. Artinya kita membeli lagi, kemudian ada pengeluaran lagi, itu pun yang akhirnya berusaha untuk ditekan oleh pemerintah. Dan pengenalan ini pula yang tentunya menjadi pertanyaan bersama. Bagaimana kemudian pengaruhnya pada negara importir. Meski secara global Indonesia menyumbang 4% cadangan bauksit global, dan siapkah secara teknis dalam negeri ini untuk bisa mempersiapkan itu. Itu yang kita nantikan juga bagaimana untuk bahasan selanjutnya, bagaimana persiapan selanjutnya yang akan kita nantikan bersama dalam tenggat waktu hingga Juni 2023.